Nah ini ular yang saya pegang, ini short tail yang cuma ada di Kalimantan, jadi endemiknya Kalimantan. Ah, pergi! Sebagai negara tropis, Indonesia merupakan habitat asli dari 360 jenis ular. Dari sekian banyak jenis tersebut, 77 diantaranya masuk dalam kategori ular berbisa. Salah satu ular berbisa yang harus diwaspadai tentu saja dari jenis viper. White lip pit viper identik dengan warna tubuh hijau terang. Memiliki daya adaptasi yang baik di habitat area persawahan dan rerimbunan pohon. Sering terlihat memiliki gerakan yang lamban, namun akan langsung menyerang dan menggigit jika terganggu. Racun bisa viper jenis ini bersifat hemotoksin yang dapat merusak sistem peredaran darah. Berbahaya sekali ini. Kecil. Walaupun kecil besar ini bisa berbahaya bagi masyarakat di sini kalau kena. Oke, ini jenisnya kobra. Nah, lazimnya biasanya di Jawa disebutnya ular sendok. Nah, kalau misalnya lihat warnanya, jadi kalau misalnya ular sendok ini, kalau misalnya Jawa bagian barat, dia biasanya hitam kelam walaupun sudah ganti kulit. Tapi kalau Jawa Timur, nah warnanya begini nih, kecoklatan sampai ada yang kekuningan. Bagus ya? Tapi memang geli sih ini, lihat nih. Nyangkutnya. Ini jantan apa betina sih, Mas? Ini Kira-kira jantan. Jantan? Ya, jantan. Apa, size-nya lebih kecil kah? Lebih kecil, Ya, biasanya betina lebih besar. Kalau perempuan itu besar. Semakin padatnya pemukiman membuat habitat satwa liar di alam sering terganggu, termasuk di Desa Posangit, Probolinggo. Faktor minimnya pengetahuan penanganan satwa liar membuat warga kerap panik ketika harus menghadapi salah satu predator darat ini. Nah, ini saya sama Pak Junaidi, saya lagi ada di Posangit, Probolinggo. Nah, di sini nih kalau misalnya lihat nih ada sungai. Sungainya lagi kering, nah aliran sungai ini langsung dari Bromo. Masyarakat biasanya ambil untuk penambangan pasir. Tapi kalau misalnya lihat habitat sekitar, ini habitat ular. Tapi yang dipersiapkan ini obat untuk penangkal kalau misalnya kegigit ya Pak? Iya, benar. Ini masih ramuan tradisionalnya ya? Iya. Oke, yuk. Kebun dan hutan merupakan habitat asli ular. Reptil melata ini memiliki peranan penting walaupun sering dicap berbahaya. Ih, Oh iya, ada ular. nyaru warna kulitnya.
kayak daun-daun kering. Ayah, kobra lagi. Loh, kok darah ya? Iya berdarah, luka kayaknya. Ular sendok atau kobra merupakan salah satu jenis ular berbisa berbahaya yang sering bersinggungan dengan warga. Namun keberadaannya memiliki peran penting bagi penjaga ekosistem dan rantai makanan. Berdasarkan fakta ini, kegiatan penyelamatan ular menjadi sangat penting untuk menghindari hewan ini dari perburuan manusia. Adanya ular di habitat asli membuat rantai makanan tetap terjaga. Jadi rescue ini memang bersifatnya sementara, tapi yang pasti misinya sudah tercapai. Dia sudah kita jauhkan dari pemukiman warga. Iya. Memang begitu seharusnya. Jadi memang ular itu sendiri fungsinya dia menjaga ekosistem, kelangsungan ekosistem. Dia yang makan tikus. Ini kan banyak ladang-ladang nih di sini. Iya, Hama tikus, tikus, ya, kodok. Nah, itu memang dia yang menjaga ekosistemnya. Iya. Baiklah. Jangan kembali lagi ya ke dekat rumah warga. Yuk, Pak. Hutan bukan hanya menjadi tempat pohon-pohon besar kokoh berdiri untuk menghasilkan oksigen. Sebagai paru-paru dunia, hutan tropis Indonesia juga menjadi rumah yang nyaman bagi satwa-satwa endemik, tak terkecuali dari jenis reptil. Hari ini saya lagi barengan sama teman-teman dari Borneo Hairping Adventure. Yang kita lagi lakuin namanya hairping. Dasarnya sama kayak birding ya Bang Jaya. Cuma yang kita amati bukan burung hari ini, melainkan hewan-hewan melata. Kayak ular, kadal, kura-kura. Ah, pergi! Pergi! Kamu nih, lihat ini kalau dia lagi merasa terancam, Dia terus akan menggerakkan ekor. tuh ekornya gerak-gerak kayak gini nih. Wah, ini lilitannya. Lihat ekor panjang ekor kekeluaran bisa dilihat Ini, sampai lubang anus. Nah, itu kan pendek sekali. ya ini. Ya ini atau short tail yang cukup langka gitu. Shorttail atau biasa disebut dipong tergolong perenang handal yang bergerak lebih cepat di air daripada di tanah. Reptil ini mendiami habitat pinggiran rawa-rawa atau di sekitar perkebunan sawit dan kelapa. Akibat pengalihan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan serta maraknya perburuan, status dipong kini terancam punah. Dengan spesies yang kita temukan tadi ini jenis short tail. Nah, ini ular yang saya pegang. Ini shorttail yang cuma ada di Kalimantan. Jadi endemiknya Kalimantan. Perbedaannya apa yang paling jelas? Bisa dilihat dari sisi kepala, kemudian juga warnanya dia lebih gelap. Warnanya lebih Ya, gelap. Kalau short tail yang di Sumatera dia lebih terang warnanya dan agak kemerahan. Ya, pergi. Dia kabur. Nah. Ayo, apa yang kita temukan? Yang kita temukan adalah ya. Namanya adalah ular sanca batik karena lihat tuh. Kulitnya, motifnya mirip kayak batik. Ini masih baby ya Bang Jaya ukurannya? Masih baby banget. Kalau sudah besar ukuran maksimalnya bisa sampai belasan meter. Motif kulit sanca kembang yang cantik menarik minat banyak orang untuk menggunakannya sebagai aksesoris. Akibatnya sering terjadi perburuan terhadap satwa ini. Meski gigitannya tak beracun, reptil ini memiliki bentuk taring yang melengkung dalam rongga mulut, sehingga kecil kemungkinan mangsa bisa lepas dari gigitan. Tercatat ular terberat memiliki bobot hingga 158 kg. Ular jenis ini juga mampu hidup hingga 25 tahun.
Pada dasarnya, ular adalah satwa pendiam dan penyendiri. Ia bergerak ketika akan bereproduksi, mencari makan, atau dalam keadaan terancam. Ini untuk cari ular piton kita sebaiknya langsung cari ke sarangnya. Biasanya tipe sarangnya itu yang lembab ya Mas? Ya. Lembab, sejuk, terus banyak lubang-lubang besar. Habitat yang terganggu akibat sumber makanan yang menipis menjadi penyebab utama piton reticulatus berkeliaran hingga ke kampung. apa? Basah. Sejujurnya kalau saya ini baru pertama kali lihat kulit ular yang ngelupas dan masih 1-2 hari. Tandanya adalah dia masih basah dan baunya masih menyengat banget. Berarti kemungkinan besar ularnya ada di sekitar sini ya. Itu bukan. Itu badannya bukan. Oh ya. Sini. Mas! Untuk menghadapi piton, badan kita harus selalu siaga dengan posisi kaki pasang kuda-kuda. Meski tak berbisa, cengkraman gigitannya harus kita waspadai karena ia memiliki rahang yang kuat. Ini ular piton yang masih liar. Jadi lihat, dia udah mulai ngerasa terganggu banget dari tadi. Makanya salah satu bentuk pertahanannya dia gigitannya, bukan mulut lebar-lebar. Ini harus waspada, karena kalau kena gigit, aduh nggak bisa lepas, bahaya banget. Ini kelihatan kan dia langsung ngelilit kaki saya. Dia kayak tahu deh yang pegang kepalanya ini siapa. Ini dia makin lama makin kenceng, makin ngunci. Nanti lama-lama kakinya mati rasa bisa ya Mas? Kalau kelamaan bisa mati rasa. Piton melumpuhkan mangsanya dengan cara membelit. Belitannya mampu meremukkan tulang hingga mangsanya sulit bernafas dan tewas. Kemudian ia akan melahap mangsa secara utuh. Piton tidak memiliki indera pendengaran. Ia mengandalkan sensor untuk mengetahui gerak-gerik objek atau ancaman di sekitarnya. Ini dia lagi lepas lilitannya. Saya nggak boleh bergerak. Saya harus setenang mungkin, nggak boleh ngelakuin pergerakan yang tiba-tiba. Kelepas. Dia menjatuhkan aja. Dia pergi. Baiklah. Jantung saya udah kembali lagi ke tempatnya. Jadi kuncinya tuh memang harus tenang banget. Nggak boleh banyak pergerakan. Widih, berat juga ini ularnya, ada kali ini 5 kilo. Nah ini waktunya kita rilis sekarang sejauh mungkin dari pemukiman dan perkebunan warga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mari Pak. Ular ini meskipun tidak berbisa, tapi belitanya mematikan sekali. Saya harus berhati-hati.
Karena di dalam air seperti ini kekuatan ular piton ini bisa 2 kali lipat. Wow, kepalanya mengarah ke saya, hati-hati. Wow. Ya. Coba perhatikan rahangnya. Ular sangat besar sekali. Sebelum saya terbelit, saya harus melepaskan ular ini dan meninggalkan jauh-jauh. Keragaman hayati satwa reptil di Indonesia memang tak terbantahkan. Beberapa daerah bahkan menjadi habitat endemik reptil tak berkaki ini. Kawasan Kepulauan Bangka di Sumatera memiliki ular dipong atau blood python. Memiliki nama latin Python curtus curtus, ular satu ini cukup agresif di alam liar. Saya harap tongkat ini cukup kuat. Oh. Ini dia. Ini salah satu jenis ular piton yang tidak pandai memanjat, namun dia memiliki daya serang yang cukup akurat. Ular ini biasanya di siang hari lebih menghabiskan waktunya untuk bersembunyi, dan di malam hari dia menghabiskan waktunya untuk mencari makanan seperti burung dan mamalia jenis kecil. Di hutan tropis Sumatera kita bisa menemukan ular ini. Iya, saya mendapatkannya. Coba lihat. Ular ini terus langsung membelit. Ular yang cantik. Bentuk kepalanya atau ukuran kepalanya lebih pendek daripada atau lebih kecil daripada badannya. Coba lihat perbandingan badannya serta kepalanya. Ular ini terus membelit. Dia berkembang biak dengan cara bertelur antara 10 hingga 12 butir. Coba lihat bagian atasnya. Dia memiliki corak berwarna kemerah-merahan, serta pada bagian bawahnya dia cenderung ke warna keputih-putihan dan ada bintik-bintik hitamnya. Wih! Serangan terakhir dari ular ini. Berbeda dengan jenis python lainnya, blood python hanya bisa tumbuh panjang maksimal sampai 2,5 meter bagi yang betina, sedangkan jantannya bisa memiliki panjang 1,8 meter. Ular dipong sendiri masih berkerabat dekat dengan short-tail python yang ada di Kalimantan. Tak hanya hutan Kalimantan, Jawa, dan Sumatera saja, belantara Papua juga memiliki ular-ular endemik yang tak kalah eksotik. Liasis macloti merupakan salah satu jenis sanca atau piton yang hanya ada di daratan Papua, daratan Timor, dan Australia bagian utara. Ular yang bisa tumbuh panjang hingga 3 meter ini secara fisik cukup berbeda dengan jenis piton pada umumnya. Sisiknya polos tanpa motif batik seperti pada umumnya jenis sanca. Namun, seperti pada umumnya ular sanca, sanca mata putih ini juga memiliki lilitan yang sangat kuat untuk melumpuhkan mangsanya.